Satpam dengan tangan kasar menarik lengan saya keluar dari pintu masuk mal. Baju saya robek sedikit di bahu. Rina berteriak memanggil nama saya, suaranya pecah di antara kerumunan orang yang mulai berbisik-bisik. Lesbi haram, kata-kata itu seperti pisau menusuk dada saya, dan saat itu saya tahu, hidup saya tidak akan pernah sama lagi. Malam itu lampu neon mal masih berkedip terang, tapi bagi saya semuanya gelap. Saya, Aisyah, gadis 20 genep tahun yang lahir dan besar di Jakarta, selalu berusaha jadi anak baik. Ayah saya ustadz kecil di masjid kampung, ibu mengajar mengaji anak-anak tetangga. Saya kuliah jurusan sastra di Universitas Negeri, rajin sholat 5 waktu, pakai jilbab panjang setiap keluar rumah. Tapi 3 bulan lalu, semuanya berubah ketika saya bertemu Rina di perpustakaan kampus. Dia duduk di meja sudut, rambutnya tergerai panjang, membaca buku puisi Sapardi Djoko Damono. Senyumnya kecil tapi hangat, seperti matahari pagi yang menyelinap di antara daun. Kami mulai bicara tentang buku, lalu tentang mimpi, lalu tentang rasa yang tak bisa dijelaskan. Awalnya saya pikir ini hanya persahabatan biasa. Tapi setiap kali dia memegang tangan saya saat kami jalan pulang, jantung saya berdegup lebih kencang dari biasanya. Malam-malam saya berdoa lebih lama, meminta Tuhan hilangkan perasaan ini. Tapi semakin saya tolak, semakin kuat ia datang. Hari itu kami hanya ingin merayakan ulang tahun Rina yang ke-24. Kami beli es krim di lantai 3 mal, tertawa kecil sambil berbagi 1 sendok. Lalu, di sudut koridor yang sepi, Rina mendekat dan mencium pipi saya sekilas. Saya tersenyum, balas mencium bibirnya dengan lembut, hanya 2 detik, tak lebih. Tapi 2 detik itu cukup bagi satpam yang kebetulan lewat untuk berteriak. "Hei! Apa-apaan ini?" Tangannya langsung mencengkeram lengan saya, menarik saya seperti pencuri. Rina mencoba melindungi, tapi satpam lain ikut menariknya. Orang-orang merekam dengan ponsel, suara bisik-bisik semakin keras. 2 perempuan di mal umum, astagfirullah. Kami dibawa ke ruang pengamanan. Saya menangis diam-diam, Rina memegang tangan saya di bawah meja, berbisik, "Kita nggak salah, Syah. Cinta nggak bisa dipilih." Tapi di luar sana, berita sudah menyebar di grup WA keluarga. Ayah saya menelepon 10 menit kemudian, suaranya gemetar. "Pulang sekarang, Aisyah. Jangan bikin malu keluarga." Saya tahu, ini baru awal dari badai yang lebih besar. Malam itu di rumah, ibu menangis di kamar, ayah duduk diam di ruang tamu sambil memegang tasbih. "Kamu tahu ini dosa besar, Nak," katanya pelan tapi tegas. "Agama kita jelas melarang. Ini ujian dari Allah." Saya ingin menjawab bahwa saya juga mencintai Allah, tapi saya juga mencintai Rina. Kata-kata itu tertahan di tenggorokan. Malam itu saya tidur dengan air mata yang tak berhenti, bertanya-tanya mengapa hati saya harus memilih antara 2 hal yang sama-sama saya sayangi. Besok paginya berita sudah masuk grup. Tetangga berhenti menyapa. Teman kuliah chat satu persatu, ada yang kasihan, ada yang langsung blok. Rina menelepon, suaranya lelah. "Kita harus lapor polisi, Syah. Mereka nggak boleh perlakukan kita seperti kriminal hanya karena kami saling mencinta." Saya ragu. Tapi melihat mata Rina yang penuh harap di ideocal, saya mengangguk. "Baiklah. Kita buat laporan." Kami pergi ke kantor polisi siang itu.
Petugas mendengarkan cerita kami dengan wajah datar. Jadi kalian berciuman di tempat umum, tanyanya. Saya mengangguk. Kami hanya berdua, Pak. Tak ada yang terluka. Dia menghela napas panjang. Ini Indonesia, Mbak. Nilai kesusilaan harus dijaga. Tapi kalau kalian merasa hak kalian dilanggar, silakan ajukan ke pengadilan. Begitulah awalnya. Kami tak tahu bahwa keputusan itu akan membawa kami ke ruang sidang yang lebih menyakitkan daripada tarikan satpam kemarin. Keesokan harinya, keluarga besar berkumpul di rumah. Paman dari Bogor datang, bibi dari Depok, bahkan ustadz dari masjid langganan ayah. Mereka duduk melingkar di ruang tamu, wajah-wajah serius. Ayah memulai dengan suara pelan tapi tegas. Aisyah, ini bukan hanya soal kamu. Ini soal nama baik keluarga, soal ajaran agama yang kami jaga bertahun-tahun. Saya duduk di lantai, kepala tertunduk. Rina menunggu di luar, tak berani masuk. Bibi saya, yang biasanya ramah, kini bicara dengan nada kecewa. Kamu kan sudah dewasa, Syah. Harusnya tahu batasannya. Di Al-Quran jelas, laki-laki dengan perempuan bukan sesama jenis. Saya ingin membantah, ingin bilang bahwa saya sudah baca puluhan tafsir, bahwa perasaan ini bukan pilihan, tapi saya diam karena setiap kali saya buka mulut, air mata ibu semakin deras. Malam itu saya dan Rina bertemu di taman kecil dekat kosan saya. Kami duduk di bangku kayu, tangan saling genggam. Mereka bilang aku harus minta maaf ke publik, bisik saya. Rina menggeleng. Kita nggak salah, Syah. Mereka yang salah karena mempermalukan kita di depan umum. Kami diam lama. Angin malam Jakarta terasa lebih dingin dari biasanya. Saya ingat waktu kecil, ayah mengajari saya sholat, mengaji surah Al-Atihah berulang-ulang. Kini surah yang sama terasa berat di lidah setiap kali saya coba baca. Keesokan harinya kami ke kantor pengacara yang direkomendasikan teman Rina. Namanya Mas Andi, pengacara muda yang biasa tangani kasus HAM. Dia mendengarkan cerita kami dengan sabar. Ini bisa jadi presiden bagus, katanya. Diskriminasi berdasarkan orientasi seksual di tempat umum. Mal swasta tapi tetap harus patuh undang-undang. Saya ragu. Tapi di Indonesia, Pak, hukumnya masih abu-abu soal ini. Mas Andi tersenyum tipis. Justru karena itu kita harus coba. Kalian berdua punya hak untuk dihormati sebagai manusia. Pulang ke rumah, ayah sudah menunggu di teras. Kamu mau gugat mal itu, tanyanya. Saya mengangguk pelan. Ayah menghela napas panjang. Kamu tahu konsekuensinya. Tetangga, saudara, teman-teman masjid mereka semua akan bicara. Ibu kamu sudah 2 malam gak tidur. Saya merasa dadaku sesak. Ayah, saya cuma ingin keadilan. Mereka menarik kami seperti penjahat. Ayah memandang saya lama. Keadilan menurut siapa, nak? Menurut Allah atau menurut kamu? Pertanyaan itu menggantung di udara sampai pagi. Saya sholat subuh dengan hati kacau. Di sujud terakhir, saya berdoa, Ya Allah, kalau ini salah, tolong ambil perasaan ini dari hati saya. Tapi kalau ini bagian dari ciptaanmu, tolong beri saya kekuatan. Air mata jatuh ke sajadah. Rina cat pagi itu, apapun yang terjadi, aku di sini. Kata-kata sederhana itu cukup membuat saya bangun dan melanjutkan.
Kami mulai kumpulkan bukti, video rekaman Cikmal, Oto memar di lengan saya, saksi-saksi yang mau bersaksi. Teman kuliah saya, Lina, akhirnya mau ikut meski takut. Aku nggak setuju dengan pilihanmu, Syah, tapi cara mereka memperlakukan kalian salah, katanya. Itu sudah cukup. Sidang pertama dijadwalkan 2 minggu lagi. Saya tahu ini bukan lagi soal ciuman di mal. Ini soal siapa saya sebenarnya. Ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terasa pengap meski AC menyala kencang. Hari pertama, pengacara kami, Mas Andi, membacakan gugatan. Klien kami mengalami perlakuan tidak manusiawi hanya karena menunjukkan kasih sayang di tempat umum. Ini melanggar hak asasi manusia. Lawyer pihak mal, seorang perempuan berjilbab rapi bernama Bu Siti, langsung membalas. Yang mulia, tindakan satpam dilakukan sesuai prosedur keamanan. Di Indonesia, ciuman sesama jenis di tempat umum dapat mengganggu ketertiban dan kesusilaan masyarakat. Kami hanya menjaga norma yang berlaku. Suaranya tenang, logis, tak ada nada marah. Itu yang membuat saya semakin gelisah. Saya duduk di bangku saksi, tangan dingin. Hakim, seorang laki-laki paruh baya dengan kacamata tebal, menatap saya. Apakah benar Anda berciuman di mal tersebut? Saya mengangguk. Ya, Yang Mulia. Tapi hanya sebentar, dan kami tidak mengganggu siapapun. Bu Siti bertanya balik, menurut Anda, apakah masyarakat Indonesia siap melihat 2 perempuan berciuman di tempat umum? Saya diam, saya tahu jawaban yang benar menurut hukum, tapi hati saya menjawab lain. Di luar sidang, keluarga Rina datang. Ibunya menangis peluk Rina. Kamu bikin kami malu, Nak. Pulang kampung saja, lupakan ini semua. Rina menggeleng tegar. Ibu, aku bahagia dengan Aisyah. Kata bahagia itu terdengar seperti bom di telinga ibunya. Malam itu kami bertengkar untuk pertama kali. Rina bilang kamu selalu ragu, Syah. Kadang aku merasa kamu lebih takut kehilangan keluarga daripada kehilangan aku. Saya menangis. Kamu gak tahu rasanya jadi anak Ustadz, Rin. Setiap doa yang saya baca terasa seperti pengkhianatan. Kami berdamai di pagi hari dengan pelukan diam. Sidang kedua semakin panas. Saksi ahli dari pihak kami, seorang psikolog, menjelaskan bahwa orientasi seksual bukan pilihan. Saksi dari pihak mal, seorang ustadz besar, membacakan ayat-ayat Al-Quran dengan suara menggetarkan. Ini itnah akhir aman, katanya. Kita harus melindungi generasi muda dari penyimpangan. Tak ada teriakan, tak ada makian. Hanya argumen demi argumen yang saling bertabrakan, membuat kepala saya pusing. Ayah saya datang ke sidang ketiga. Dia duduk di belakang, diam saja. Saat istirahat, dia mendekati saya. Nak, berhenti. Kita cari jalan tengah. Kamu bisa tinggal di pesantren sebentar, istikharah lagi. Saya memandang ayah yang sudah tua, rambutnya mulai memutih. Ayah, saya sudah istikharah berbulan-bulan. Jawabannya tetap Rina. Ayah hanya mengangguk pelan, matanya berkaca-kaca. Itu pertama kalinya saya lihat ayah hampir menangis di depan saya. Sidang semakin sering. Berita di media sosial meledak. #2 wanita mal mulai trending. Ada yang mendukung kami, bilang ini hak asasi. Ada yang mengutuk, bilang kami merusak moral bangsa.
Rina mulai dapat ancaman saya takut keluar rumah. Di ruang sidang, Mas Andi membawa bukti rekaman chat yang jelas menunjukkan satpam menarik kami dengan kasar. Ini bukan penjagaan ketertiban, ini kekerasan, katanya. Bu Siti membalas dengan tenang. Satpam hanya menjalankan tugas. Di Indonesia, kita punya Pancasila yang menghargai nilai-nilai agama. Masyarakat mayoritas Muslim berhak merasa aman dari hal-hal yang bertentangan dengan keyakinan mereka. Hakim mengangguk-angguk, mencatat. Saya dipanggil lagi sebagai saksi. Apa yang Anda rasakan saat itu? Tanya hakim. Saya menjawab dengan suara bergetar. Saya merasa dipermalukan, Yang Mulia. Seperti kami adalah penjahat hanya karena saling mencinta. Bu Siti bertanya, apakah Anda pernah memikirkan perasaan orang tua Anda? Atau perasaan anak-anak kecil yang melihat adegan itu? Pertanyaan itu menusuk. Saya tak punya jawaban yang sempurna. Malam itu, Rina dan saya duduk di balkon kosannya. Mungkin kita memang egois, kata saya pelan. Rina memandang langit Jakarta yang penuh asap. Atau mungkin masyarakat yang egois karena tak mau menerima kita apa adanya. Kami tak bertengkar. Kami hanya diam, saling memeluk, merasakan detak jantung masing-masing. Itu satu-satunya tempat di mana dunia terasa benar. Sidang terakhir sebelum putusan, Ustadz dari pihak Mal berbicara lagi. Cinta sesama jenis adalah cobaan. Kita harus kasihan pada mereka, bukan menghukum. Tapi kita juga harus melindungi umat. Mas Andi membalas, kasihan bukan berarti menarik orang keluar Mal seperti binatang. Suasana tegang tapi tetap sopan. Tak ada pemenang. Hanya dua sisi yang sama-sama yakin dengan keyakinannya. Hari putusan tiba. Ruang sidang penuh. Keluarga saya datang lengkap. Keluarga Rina juga. Media menunggu di luar. Hakim membacakan putusan dengan suara tenang. Pengadilan memutuskan menolak gugatan penggugat. Tindakan satpam dianggap sesuai prosedur untuk menjaga ketertiban umum. Penggugat diwajibkan meminta maaf secara publik atas pelanggaran kesusilaan yang dilakukan. Ruangan hening sejenak, lalu gemuruh bisik-bisik. Saya merasa dunia berputar. Rina memegang tangan saya erat sampai kuku kami memutih. Hakim menatap kami. Ini bukan tentang menghukum cinta, tapi tentang menghormati ruang publik di negara yang menjunjung nilai agama dan kesusilaan. Bu Siti mengangguk hormat. Mas Andi menunduk, kecewa tapi tak terkejut. Di luar, wartawan mengerubungi. Mikron menyorot wajah kami. Apa komentar kalian? Saya hanya bisa menggeleng. Rina bicara pelan, kami akan patuh hukum. Malam itu, video permintaan maaf kami diunggah ke YouTube sesuai perintah hakim. Saya membaca teks yang sudah disiapkan pengacara. Kami meminta maaf kepada masyarakat atas tindakan kami yang melanggar norma kesusilaan. Air mata jatuh saat saya rekam. Rina memeluk saya dari belakang. Ini hanya kata-kata, Syah. Hati kita tetap sama. Ayah menelepon setelah video tayang. Terima kasih, Nak. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Suaranya lega, tapi saya merasa hampa. Keluarga Rina meminta dia pulang ke kampung. Rina menolak. Aku pilih Aisyah. 6 bulan berlalu. Saya pindah kerja ke toko buku kecil di pinggir kota, jauh dari keramaian.
Rina tetap di Jakarta, kami bertemu diam-diam di tempat-tempat sepi. Keluarga saya mulai bicara lagi, meski masih kaku. Ibu kadang mengirim makanan, ayah mengirim pesan jaga sholatmu. Saya masih sholat, masih berdoa, tapi kini doa saya berbeda. Saya tak lagi minta Tuhan ubah saya. Saya minta kekuatan untuk hidup dengan pilihan saya. Rina dan saya duduk di taman yang sama tempat kami pernah bertengkar dulu. Matahari terbenam lagi seperti dulu. Kita kehilangan banyak, kata saya. Rina tersenyum kecil. Tapi kita dapat satu sama lain. Saya mengangguk. Saya belajar bahwa keputusan yang benar kadang tetap menyakitkan. Saya bertanggung jawab atas luka yang saya berikan pada keluarga, pada masyarakat, tapi saya juga bertanggung jawab atas kebahagiaan saya sendiri. Tak ada kemenangan besar. Hanya penerimaan pelan-pelan. Mungkin suatu hari masyarakat akan berubah. Atau mungkin kami yang harus belajar hidup di tengahnya. Yang pasti, cinta kami tetap ada, meski harus dibayar dengan harga yang mahal. Menurut Anda, siapa yang benar? Mereka yang mempertahankan nilai agama dan tradisi demi ketertiban masyarakat, atau individu yang memperjuangkan cinta dan identitas pribadinya meski harus kehilangan segalanya?